Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Sinautek, channel pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas materi bab 5 bagian yang ketiga, yaitu peran lembaga Islam dan tokoh dalam membangun Nusantara. Peran lembaga Islam dan tokoh dalam membangun Nusantara ini ada beberapa bagian. Yang pertama, pada masa penjajahan. Yang kedua, pada masa perang kemerdekaan. Dan yang ketiga, yaitu pada masa pembangunan. Yang pertama, peran umat Islam pada masa penjajahan. Sebelum kedatangan kaum penjajah, mayoritas masyarakat Nusantara telah menganut agama Islam. Ajaran Islam telah banyak memberi perubahan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Nusantara dibebaskan dari pemujaan berhala dan pendewaan. Kedua, rasa persamaan dan rasa keadilan yang diajarkan agama Islam. Yang ketiga, semangat cinta tanah air dan rasa kebanggaan didengungkan Islam dengan semboyan hubbul waton minal iman, atau cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Yang keempat, semboyan Islam adalah agama yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan, mampu mendorong menuju kemerdekaan. Kontribusi lembaga Islam dan ulama dalam berbangsa. Yang pertama, perlawanan terhadap penjajah Portugis. Bangsa Portugis datang dari Eropa Barat ke dunia timur, termasuk Nusantara, dengan semboyan gold atau tambang emas, glory, kemuliaan atau keagungan, dan gospel, penyebaran agama Nasrani. Pada tahun 1511, Portugis merebut Bandar Malaka yang waktu itu berada di bawah kekuasaan Sultan Mahmud Shah, kemudian melebar ke Kepulauan Maluku. Adipati Yunus dari Demak menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1513 dengan berkekuatan 100 kapal dan dibantu tentara Aceh dan Sultan Malaka. Kemudian perjuangannya ini diteruskan oleh Sultan Trenggono yang memimpin Demak selama 25 tahun, yaitu dari tahun 1521 sampai 1546. Pada tahun 1526, tentara Demak dipimpin Panglima Perang Fatahillah mengepung Sunda Kelapa dan terjadilah pertempuran. Fatahillah dan bala tentaranya memperoleh kemenangan. Kemudian Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta atau Jakarta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 22 Juni 1527 Masehi, yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya kota Jakarta. Di daerah Maluku, Portugis yang bersahabat dengan Ternate dan Spanyol yang bersahabat dengan Tidore berhasil mengadu domba kedua kerajaan Islam tersebut. Portugis dan Spanyol mengadakan perjanjian Tordesillas yang berisi nomor 1, Maluku menjadi milik Portugis, dan yang kedua, Filipina Selatan menjadi milik Spanyol. Sultan Babullah, putra dari Sultan Hairun, bersama rakyat Ternate berperang dengan segagah berani selama 4 tahun. Dan akhirnya pada tahun 1574, rakyat Ternate berhasil mengusir Portugis dari bumi Maluku. Yang kedua, yaitu perlawanan terhadap penjajah Belanda. Belanda berlabuh di Banten pada tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tujuan kedatangan Belanda ke Nusantara sama dengan tujuan penjajah Portugis, yakni untuk memaksakan praktek monopoli perdagangan dalam menanamkan kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa ada sejumlah nama-nama para pejuang dalam berperang melawan penjajah Belanda demi tegaknya kemerdekaan bangsa dan negara Nusantara tercinta. Di Pulau Jawa, nama-nama tersebut antara lain adalah Sultan Ageng Tirtayasa, Yai Tapa, dan Bagus Buang dari Kesultanan Banten, Sultan Agung dari Kesultanan Mataram, dan Pangeran Diponegoro dari Kesultanan Yogyakarta.
Di Pulau Sumatera tercatat nama Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Tambusai. Dari Kesultanan Aceh terdapat Panglima Polim, Panglima Ibrahim, Tengku Ditiro, Judnyadin, Habib Abdul Rahman, Imam Lungbatan, dan Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah. Dari Maluku, yakni dari Kesultanan Ternate, tercatat nama-nama para pejuang kusuma bangsa seperti Saidi, Sultan Jamaluddin, dan Pangeran Neku. Adapun dari Sulawesi Selatan, yakni dari Kerajaan Goa, Talo, dan Bone, terkenal nama para pahlawan bangsa seperti Sultan Hasanuddin dan Lamadu Keleng yang bergelar Arung Palapa. Sedangkan dari Kalimantan Selatan, ada Pangeran Antasari, Kiai Demang Leman, Berasa, Haji Masrin, Haji Bayasin, Yai Langlang, Pangeran Hidayat, Pangeran Maradipa, dan Temenggung Mancanegara. Peranan ulama Islam pada masa Perang Kemerdekaan. Peranan ulama Islam Nusantara pada masa Perang Kemerdekaan ada dua macam, yaitu yang pertama, ulama membina kader umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam membina masyarakat. Yang kedua, para ulama turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. Peranan organisasi dan pondok pesantren pada masa Perang Kemerdekaan. Yang pertama ada SDI, Syarikat Dagang Islam, atau SI, Syarikat Islam. Yang kedua, Muhammadiyah. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama. Dan yang keempat, yaitu dari pondok pesantren. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Syarikat Dagang Islam atau Syarikat Islam. SDI didirikan oleh Haji Samanhudi dan Mas Tirta Adi Suryo pada tahun 1905 di kota Solo. Tujuan organisasi ini menggalang kekuatan para pedagang Islam melawan monopoli pedagang Cina yang diperlakukan istimewa dari penjajah Belanda, dan tujuan memajukan agama Islam. Selanjutnya, atas usul Haji Umar Said Cokroaminoto pada tahun 1912, SDI diubah menjadi Syarikat Islam yang bertujuan lebih luas lagi, yaitu untuk menghapus penderitaan, penghinaan, dan ketidakadilan yang menimpa rakyat Nusantara sebagai akibat ulah penjajah Belanda. Yang kedua, Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di kota Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Peranan Muhammadiyah pada masa penjajahan Belanda lebih dititik beratkan pada usaha-usaha mencerdaskan rakyat Nusantara dan meningkatkan kesejahteraan mereka, yakni dengan mendirikan sekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah agama, rumah sakit, panti asuhan, rumah-rumah penampungan bagi warga miskin, dan perpustakaan-perpustakaan. Yang ketiga, peran dari Nahdlatul Ulama atau NU. NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Dua tokoh penting dalam upaya pembentukan NU adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pada masa penjajahan Belanda, NU berjuang menentang penjajah dan pernah mengeluarkan pernyataan politik yang isinya yaitu pertama, menolak kerja rodi yang dibebankan oleh penjajah kepada rakyat. Kedua, menolak diadakannya milisi atau wajib militer. Ketiga, menyokong GAPI, Gabungan Politik Indonesia, dalam menuntut Nusantara yang memiliki parlemen kepada pemerintah kolonial Belanda. Yang keempat, yaitu peranan pondok pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara, yang penyelenggaraan bersifat tradisional dan sederhana. Para pendidik dan pengajarnya biasa disebut kiai, sedangkan murid-muridnya disebut dengan santri. Mereka bertempat tinggal di lokasi yang sama, yaitu pondok pesantren. Para kiai dan santri mendirikan organisasi bersenjata untuk melawan penjajah, yaitu Hizbullah dan Gerakan Kepanduan Islam. Banyak para kiai dan para santri yang mengangkat senjata berperang melawan kaum penjajah. Peranan organisasi Islam pada masa pembangunan atau setelah Nusantara merdeka.
Yang pertama peranan dari Muhammadiyah, kemudian peranan Nahdlatul Ulama, peranan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan peranan Lembaga Pendidikan Agama Islam. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, peranan Muhammadiyah. Yang pertama, melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia berilmu pengetahuan yang tinggi, berbudi luhur, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Usaha-usaha itu antara lain mengadakan pengajian-pengajian, mendirikan sekolah-sekolah agama atau madrasah, mendirikan pesantren, mendirikan sekolah umum, baik tingkat SD, tingkat TK, SD, SMP, SMU, bahkan sampai universitas. Yang kedua, melakukan usaha-usaha di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain mendirikan rumah sakit, poliklinik, balai kesehatan ibu dan anak, panti asuhan, dan pos santunan sosial. Peranan Nahdlatul Ulama. NU merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang agama, sosial, dan kemasyarakatan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama antara lain, yang pertama mendirikan madrasah dan sekolah dari tingkat dasar hingga menengah di bawah LP, Ma'arif NU, dan perguruan tinggi NU. Yang kedua, mendirikan, mengelola, dan mengembangkan pesantren-pesantren. Ketiga, mendirikan, mengelola, dan mengembangkan usaha di bidang kesehatan berupa klinik dan rumah sakit NU. Dan yang keempat, mengelola dan mengembangkan ekonomi keumatan melalui koperasi dan ekonomi kerjasama. Peranan Majelis Ulama. Peranannya yaitu memberikan fatwa dan nasihat keagamaan dalam masalah sosial kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam di Indonesia pada umumnya, sebagai amar ma'ruf nahi mungkar dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Peranan Lembaga Pendidikan Islam. Peranan yang pertama yaitu melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, memupuk persatuan dan kesatuan umat. Keempat, mencerdaskan bangsa Indonesia. Dan yang kelima, mengadakan pembinaan mental spiritual. Hikmah dari perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkembang dalam tatanan kehidupan menjadi lebih baik. Kedua, hasil karya para ulama berupa kitab kuning dan buku literasi sangat berharga untuk dijadikan sumber pengetahuan. Ketiga, pencerahan yang berkemajuan telah memberikan keteladanan, kesuksesan berliterasi dan berkarya untuk mewujudkan masyarakat Islam gemar membaca dan mendalami Al-Quran. Yang keempat, keterampilan memperkaya khasanah, bentuk bangunan dan model arsitektur bangunan seperti masjid. Yang kelima, kearifan para ulama dan memodifikasi budaya dan kebiasaan masyarakat setempat, membentuk corak Islam yang ramah, toleran, arif, dan damai. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya. Bahkan update materi selanjutnya, silakan klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa kembali di pembahasan Pendidikan Agama Islam untuk semester yang kedua. Terima kasih.